Siapa kamu sebenarnya? Aku Angling Dharma, Raja Mawapati. Kalian bebas, putus rantai-rantai kalian. Jedor Pamungkas. Dari mana dia dapatkan panas sakti itu? Oh, kamu ingin memperlihatkan sesuatu padaku? Baik. Setelah sekian lama membuntuti anjing tersebut, akhirnya Angling Dharma pun sampai di sebuah desa yang terlihat sepi. Angling Dharma pun merasakan keganjilan di desa yang belum pernah dikenalnya sama sekali itu, karena Sang Prabu tidak melihat ada aktivitas di desa tersebut, seperti orang lalu lalang dan lain sebagainya. Kemudian Prabu Angling Dharma pun menghampiri salah seorang wanita yang sedang menapis beras di depan rumahnya. Orang tersebut pun ketakutan ketika Sang Prabu menghampirinya. Wanita tersebut pun menuturkan tentang keadaan desa tersebut yang tidak dihuni oleh laki-laki muda sama sekali. Yang ada hanyalah wanita dan anak-anak. Ia pun menjelaskan bahwa setiap ada lelaki muda di desa tersebut, maka orang tersebut pun akan habis dan hilang karena dimangsa oleh Danyang Singo Wareng. Angling Dharma pun kemudian mendengar cerita dari wanita-wanita desa itu yang para suaminya telah diculik oleh Singa Wareng di sebuah rumah berukuran cukup besar. Angling Dharma yang dengan saksama mendengar setiap cerita mereka pun kemudian menanyakan tempat keberadaan Singo Wareng. Mereka pun semula menolak untuk memberitahu karena tidak ingin Angling Dharma menjadi korban selanjutnya. Mereka pun mengatakan sudah banyak yang mencoba untuk menyatroni tempat Singo Wareng, namun mereka tidak ada satupun yang kembali. Iya. Kenapa bisa begitu? Pokoknya setiap laki-laki muda di sini habis. Jadi kamu tidak pernah ketemu lagi dengan suamimu? Iya, Raden. Ada yang pernah ke sana dan jadi korban? Sudah puluhan, Raden. Yang muda hilang dan tidak kembali. Iya. Yang tua dilempar keluar, tapi dalam keadaan mati. Dilempar keluar? Iya, Raden. Iya. Kalau begitu, tunjukkan aku di mana tempatnya. Jangan, Raden. Jangan, Raden. Harus. Dan yang Singa Wareng akan terus mencari korban. Kalau tidak dimusnahkan. Di sore itu, mereka pun akhirnya sampai di depan sebuah gua tempat di mana Singo Wareng berdiam. Setelah melihat keadaan gua tersebut, Angling Dharma pun memerintahkan para warga desa itu untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun, mereka pun menolak perintah Angling Dharma tersebut. Mereka merasa harus menemani dan menunggu Angling Dharma sampai kembali lagi dengan selamat. Angling Dharma pun dibuat bingung dengan semua itu karena semua orang yang hadir di situ telah bertekad untuk tetap berada di situ apapun yang akan terjadi nantinya. Bahkan mereka pun siap melakukan bela pati apabila Angling Dharma tidak kembali lagi. Bela pati adalah tindakan pati obong atau bunuh diri yang akan mereka lakukan secara bebarengan apabila Angling Dharma gugur dan tidak kembali lagi. Itu menandakan simbol atau tanda kesetiaan mereka pada Sang Prabu yang tidak dapat ditolak lagi. Angling Dharma yang mendengar semua itu pun hanya bisa pasrah. Dirinya pun kemudian memerintahkan mereka untuk membuat api unggun di depan gua tersebut karena sebentar lagi matahari akan tenggelam menandakan malam segera tiba. Dengar, aku akan kembali membawa suamimu. Kami siap bela pati jika Raden tidak kembali. Iya, Raden, benar. Jangan khawatir. Baik, siapkan api unggun. Sebentar lagi hari akan malam. Ayo. Baik, Raden. Malam itu, Angling Dharma yang sedang menunggu kedatangan Singo Wareng pun melihat ada cahaya dari dalam gua yang mengiringi kemunculan Danyang Singo Wareng. Orang-orang tersebut pun terlihat sangat tegang dan khawatir akan keselamatan Prabu Angling Dharma. Angling Dharma dengan gagah berani pun melompat dan mendarat pada genggaman Singo Wareng yang kemudian langsung tersedot masuk ke dalam gua. Bagus! Dari semua pemuda yang aku tangkap, hanya kamu satu-satunya yang paling tegar dan berani.
Angling Dharma yang telah berada di dalam gua pun melihat banyak sekali pemuda yang diperkerjakan secara paksa untuk menambang di dalam gua yang sangat luas tersebut. Ia pun sempat akan melawan saat akan dicambuk oleh tukang pukul yang menjadi mandor di tempat tersebut. Namun, cepat-cepat ia pun menahan emosinya dan berpura-pura menurut perintah orang tersebut. Maaf. Ayo jalan, ambil kendi itu. Angling Dharma yang melihat kekerasan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di tempat itu pun akhirnya tidak bisa menahan amarahnya, dan ia pun kemudian rogoh sukmo dan masuk pada tubuh seseorang yang sedang dianiaya oleh orang bertampang kasar tersebut. Ia pun kemudian melawan dan menghajar orang jahat tersebut hingga orang kasar tersebut pun meminta ampun. Kau bilang mau bekerja, tapi malah diam. Ampuni saya. Pandega, sini. Bawa dia sekarang padaku. Di dalam ruangan barunya, Angling Dharma pun terlihat sedang dilayani oleh dayang-dayang yang terlihat sangat kalem. Ia pun diberi segelas minuman dan kemudian meminumnya sampai tandas. Ketika baru saja menghabiskan minumannya, datanglah Jaka Walet yang memperingatkan Sang Prabu bahwa yang diminumnya adalah cairan lupa diri. Namun Sang Prabu pun tetap tenang menghadapi semua itu, karena cairan tersebut tidak akan mempan untuk menguasai dirinya. Dan setelah mengetahui bahwa yang memperingatkannya adalah Jaka Walet, orang yang dicarinya, maka Angling Dharma pun menyuruh para pengawal untuk memenjarakannya. Jangan diteruskan, jangan. Itu minuman lupa diri. Cepat, amankan dia. Jangan. Kamu Jaka Walet? Iya. Dari mana kamu tahu nama saya? Ini Seripi. Seripi. Prajurit, amankan dia. Raden, ayo Raden. Hal tersebut dilakukan karena Sang Prabu tidak ingin Jaka Walet mengganggu dan menyusahkan rencananya nantinya. Angling Dharma yang telah berada di dalam ruangan bilik pribadi Sang Ratu Jin Salaka pun menanyakan maksud dan tujuannya menguasai seluruh gua beserta tambang emas di dalamnya. Ia pun menjelaskan asal-usulnya hingga berada di gua dan menjadi ratu di tempat tersebut. Setelah menceritakan semuanya pada Sang Prabu, Angling Dharma pun memberitahukan bahwa dirinya sebenarnya adalah Prabu Angling Dharma, Raja Malwapati, yang kemudian membuat Ratu Jin tersebut pun terkejut bukan main. Namun hal tersebut pun hanya terjadi sebentar saja, karena selanjutnya Sang Ratu pun merasa bahwa dirinya dan pasukannya akan lebih kuat daripada Prabu Angling Dharma yang hanya seorang diri. Ratu Jin Salaka, ratunya gua Danyang Singawara. Lalu kamu gerakan Tahyul Danyang Singawareng untuk menculik pemuda-pemuda desa untuk menjadi pekerja paksamu. Iya. Apapun yang kamu berikan, mereka akan tetap merasa sebagai budak. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa berani bicara padaku seperti ini? Aku Angling Dharma, Raja Mawapati. Prabu Angling Dharma? Iya. Ratu Salaka pun sangat terkejut setelah mengetahui kalau lelaki yang berada di hadapannya saat itu adalah Prabu Angling Dharma, Raja Malwapati. Ia pun sudah mengetahui seberapa hebat Raja Malwapati tersebut. Namun, untuk menutupi rasa takutnya, ia pun mencoba mengancam balik Sang Prabu dengan mengatakan bahwa ia memiliki ratusan pasukan yang siap menangkap Sang Prabu di tempat tersebut. Tapi aku punya pasukan, Sang Prabu. Dan kamu cuma sendiri. Setelah itu, tiba-tiba tempat tersebut pun telah dipenuhi oleh pasukan pemanah yang siap melepaskan anak panahnya ke arah Angling Dharma. Angling Dharma pun dengan kekuatan tenaga dalamnya mampu menahan semua anak panah yang dilepaskan kepadanya. Bahkan dirinya pun mampu mengembalikan kepada pemiliknya, sehingga mereka semua pun mati tertancap anak panahnya sendiri. Hal tersebut membuat Ratu Salaka pun panik dan kabur dari ruangan tersebut.
Ratu Jin Salaka pun kemudian memarahi para anak buahnya karena telah lalai dan ceroboh. Ia pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghadapi sang Prabu. Tahu siapa dia? Hah? Siapa nih Ratu? Dia Prabu Angling Dharma. Prabu Angling Dharma. Hadapi dia. Namun, dengan sekali gebrak saja, mereka pun bisa ditundukkan dengan mudah oleh Angling Dharma. Setelah itu, Prabu Angling Dharma pun menjebol tembok gua tersebut hingga hancur berantakan. Angling Dharma pun kemudian langsung menghajar orang-orang kasar yang pertama kali ditemuinya di gua tersebut. Mereka semua pun kalang kabut menghadapi kesaktian Angling Dharma yang sama sekali bukan tandingan mereka. Kemudian Angling Dharma pun melepaskan semua rantai yang membelenggu orang-orang yang dijadikan budak tersebut dengan kekuatan ajian melewis putih andalannya. Hidup pahlawan kita! Kalian bebas, putus rantai-rantai kalian. Setelah terlepas dari belenggu tersebut, para penduduk desa tersebut pun ramai-ramai menyerang orang-orang Ratu Salaka hingga membuat mereka tercerai-berai. Namun tiba-tiba saja muncullah Ratu Salaka yang langsung menghentikan pertempuran dengan ancaman panah pusaka Jedor Pamungkas. Angling Dharma pun kaget melihat pusaka keramat tersebut kini berada di tangan Ratu Salaka. Ia pun tak habis pikir dari mana ratu jahat tersebut mendapatkan senjata luar biasa itu. Hentikan! Ya. Jedor Pamungkas. Dari mana dia dapatkan panah sakti itu? Melihat sang ratu akan melepas panah sakti tersebut, Angling Dharma pun langsung melompat dan menahan anak panah tersebut dan kemudian mengembalikannya hingga anak panah sakti tersebut pun berbalik menyerang tuannya. Setelah itu, gua tersebut pun bergetar hebat menandakan akan runtuh. Angling Dharma dan orang-orang tersebut pun segera berlarian keluar yang kemudian disambut dengan sukacita oleh keluarga mereka masing-masing. Jangan main-main dengan Jedor Pamungkas itu. Rupanya kamu sudah tahu dan mengenal senjata ini berbahaya. Tundukkan badan kalian. Ya, akhirnya Prabu Angling Dharma berhasil menjinakkan anak panah pusaka Jedor Pamungkas yang sangat dahsyat itu. Walaupun kemudian Ratu Salaka dapat diselamatkan oleh sesosok siluman yang tidak diketahui siapa orang tersebut. Namun yang paling penting saat ini adalah semua penduduk dapat terselamatkan dan bisa keluar dari dalam gua untuk bertemu dengan sanak famili mereka. Ayo keluar! Sriti, suamimu. Setelah saling menumpahkan kebahagiaannya, mereka pun kemudian baru sadar bahwa ada seseorang yang telah sangat berjasa bagi mereka. Namun, setelah mencari-cari, mereka pun tidak menemukan sosok pendekar yang telah menolong mereka tersebut. Karena sebenarnya, Angling Dharma telah berkelebat pergi meninggalkan tempat tersebut. Ini berkat pertolongan pendekar. Oh, mana pendekar tadi? Salaka? Mana pendekar tadi? Kemana dia? Apa kalian melihatnya? Tidak. Dia pasti bukan orang sembarangan. Iya, benar. Jangan-jangan dia seorang raja. Iya, dia pasti seorang raja. Melihat tindak tanduknya, pasti dia seorang raja. Iya, mungkin. Aku yakin itu. Dia pasti seorang raja. Terima kasih Sang Prabu.